Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ibu kepala sekolah, bapak ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya muliakan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Kepset dan Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa meluangkan waktu mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu saya akan membagikan terkait dengan diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Jadi saya mendapatkan tugas untuk membagikan pengalaman ataupun ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan sekitar 1,5 bulan ya Bu ya. Jadi perpindahan antara modul 1 dan modul 2 ini saya harus melakukan diseminasi aksi nyata, berbagi pengalaman ataupun ilmu yang telah saya dapatkan kepada warga sekolah semuanya, baik itu kepala sekolah, tenaga pendidikan, terlebih kepada guru. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan dampak yang positif, baik itu terkait dengan perkembangan ataupun kemajuan sekolah kita, terlebih-lebih kepada anak didik kita ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan kelas kita apa nih yang bisa kita sepakati? Setiap ada kegiatan seperti ini, apa yang kita sepakati terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tertib? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan idenya. Saya catat di sini. Kalau di kelas boleh pakai kertas ini Bapak Ibu. Kertas ini dikasihkan ke siswa satu-satu, lalu siswa suruh nulis, lalu tempelkan ke sini. Lalu nanti Bapak Ibu bacakan satu persatu mana yang mau disepakati. Nah, itu dirangkum jadi satu ya, disepakati sama murid ya. Kalau kita langsung saja ya, kira-kira kesepakatan apa sebelum pembelajaran, sebelum kegiatan kita lakukan? Misalnya satu ya, sebelum pembelajaran. Itu kegiatan yang sudah ada di dalam kelas itu ya? Tidak. Kita bentuk Bu berdasarkan kesepakatan di kelas. Ya. Pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Dan ini harus dilakukan di kegiatan selanjutnya. Berdoa. Terus aktif dalam kegiatan misalnya ya. Disepakati bersama di dalam kelas tuh. Dan dilaksanakan, bukan hanya sebagai tulisan baik gitu ya. Boleh sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Di PPG nanti Bapak Ibu juga akan bertemu kayak gini. Dosennya pun sebelum melaksanakan pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya kan, silakan bentuk dulu kesepakatan kelas yang disepakati di kelas kita apa. Dibentuk seperti ini. Jadi setiap peserta mahasiswa itu membuat satu kesepakatan, lalu dirangkum. Ada berapa kesepakatan yang bisa disepakati. Besok saat pertemuan dilaksanakan. Ya, misalnya kesepakatan sebelum belajar kita berdoa dulu ya, berdoa dulu tanpa harus dipandu oleh dosennya. Sama dalam kegiatan ini, ketika kita sudah menyepakati kesepakatan kelas, nanti ketika mengadakan kegiatan selanjutnya ya dilaksanakan ya. Kemudian apa lagi kira-kira Bu? Belajar menyenangkan, jangan jenuh, jangan Oke. bosan. Belajar Menyenangkan. ice breaking lah ini dah Bu. Iya, terkadang kan jenuh Pak. Iya. Jadi kalau jenuh anak itu mumet. Jadi kalau kita sama-sama senang, materinya masuk. Melakukan ice breaking. Ya. Ada lagi Bu? Ini mungkin yang pertama itu yang sebelum pembelajaran berdoa ini memberi salam dan berdoa gitu dah. Bisa. Salam.
sudah itu kita sepakati kehadiran berapa siswa yang hadir dan yang tidak. Oke. Ini berlaku untuk kita juga, Bu. Tahun ajaran 2024 nanti kita sepakat, Bu, ya, kombel kita aktifkan. Paling tidak 1 bulan 1 kali kita bikin pertemuan. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dan kita terbitkan sertifikatnya. Tujuannya nanti untuk pemenuhan RHK di PMM. Kalau kita B3K itu nanti jadi pertimbangan utama untuk perpanjangan kontrak. Kinerja. Ya, di kinerja. Apalagi Bapak Ibu, salam dan doa, aktif dalam kegiatan, melakukan ice breaking. Ada lagi? Pak mau nanya Pak, Ya, ini kesepakatan kelas yang sekarang. yang sekarang Bu, yang sekarang kita Jadi lakukan. yang sekarang Pak ya? Iya, Ini yang kita lakukan nanti. iya. Untuk selanjutnya berlaku untuk kombel juga nanti Bu. Bukan untuk di kelas anak. Bukan di kelas anak. Jadi Kalau di sama kelas ya? anak, nanti wali kelas Dengan anak. dengan anak Bu. Ya. Silakan nanti anak untuk melakukan eksplorasi pada dirinya sendiri. Suruh dia nulis apa kesepakatan maunya. Jadi di situ melatih nilai Pancasila yang mandiri, Bu. Ya. Kalau sekarang justru ini yang jelas suara HP di Ya, HP di silent. Ya, sama saya kayak gitu juga, Bu. Di pendidikan guru penggerak sebelum ada kegiatan dari sudah 2 bulan hampir berjalan, pasti kayak gini terus. Baik instruktur, fasilitator, pengajar praktik. Kira-kira Pak Juli kesempatan kelas-kelas kita kemarin apa? Harus diingat dilaksanakan. Ya. Dan itu merupakan budaya positif juga untuk kita, gitu kan, untuk melatih kemandirian siswa. Apalagi saling menghormati. Yang bisa kita lakukan saja Bapak Ibu. Ada lagi? menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan. Ini disimpan nanti, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup 5? Cukup ya? Nanti setiap pembelajaran diingatkan, ya. Bapak Ibu laksanakanlah kesepakatan kelas kepada muridnya, ya. Pakai ini, apa namanya? Ini kertas kinot ya. Iya, kalau bisa dibeli Bu. Beli karton yang ada kertas yang lembek itu, tempel. Ya. Berlaku untuk semua guru yang bentuk nanti wali kelasnya. Nah, kesepakatan kelas kita apa? Ya, kalau nengok kelasnya kotor kan karena ada kesepakatan kelas yang tidak mudik, misalnya menjaga kebersihan, berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Lakukan refleksi kepada anak tentang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi mandiri, latih kemandirian anak dari hal yang paling kecil dulu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum kegiatan kita mulai, pertama salam dan doa sudah tadi kita laksanakan. Kemudian aktif dalam kegiatan. Saya berharap walaupun Bapak Ibu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, paling tidak aktiflah memberikan tanggapan, komentar dan lain sebagainya supaya ada umpan balik terhadap saya. Kemudian saling menghormati, ya. Yang ketiga menjaga kebersihan, ya. Nanti kalau ada tambahan silahkan boleh, ya. Kalau ada kegiatan pertama misalnya melakukan kompil, ada kesepakatan yang baru silahkan ditambahkan. Untuk sementara inilah kesepakatan kelas kita. Oke Bapak Ibu ya, lanjut. Jadi pada kegiatan kali ini, ya, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya. Nah, konsep inti budaya positif itu diantaranya satu, ya, perubahan paradigma belajar. Ya, contohnya seperti apa? Ya tadi, sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan kesepakatan kelas bersama murid kita, tapi nanti di tahun pembelajaran 2024 dan 2005 nanti Ibu mengajar sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Itu salah satu contoh kecil saja, ya, bagian daripada perubahan paradigma belajar, ya. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini nanti kita jelaskan, ya.
kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, ini yang akan kita bahas, akan kita kupas, dan akan saya berikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru tadi? Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, salah satu contoh kecil yang saya bilang tadi, melakukan kesepakatan kelas. Ya. Apalagi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Kita belum pernah menerapkan ini kan Bapak Ibu? Tidak pernah, ya. Tidak tahu kalau belum pernah? Belum, ya. Sudah ada yang bikin aksi nyata tentang pembelajaran diferensi? Belum, saya pun juga belum, ya. Dia ada diagnosis awal, ya, ada asesmen awal. Jadi dikelompokkan anak ini masuk di golongan kinestetik biasanya, ya, kebutuhan khusus. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita lakukan tes awal dulu, ya. Itu biasa dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah bagus. Kita tidak pernah belum melakukan itu, ya, dipukul rata saja, ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi karakter kebutuhan anak, sudah paham satu persatu, baru kita rancang pembelajaran diferensi yang tadi. Model pembelajaran yang cocok apa, ya. Jauh Bu ya, kita jauh sekali, ya. Masuk, bawa buku, belajar, terangkan, ya. Artinya kita jauh dari pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya tuntutan kurikulum merdeka itu seperti itu, ya. Oke Bu ya, bisa dimengerti Bu? Nah, konsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tengok ekspresinya Bu, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ekspresi wajahnya biasa-biasa saja Bu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusinya, marah dengan nada tinggi, emosi dan lain sebagainya. Nah, ini dia, masuk ke materi intinya. Saya besarin itu ya, biar enak lihatnya. Sini. Nah, kalau berbicara tentang disiplin positif di sekolah kita sudah melaksanakan apa disiplin positifnya? Coba, disiplin positif berasal dari kata disiplima yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Menertibkan siswa yang sering, misalnya anak terlambat, ya, terus kita tertibkan dengan memberikan hukuman. Itu masuk di kategori disiplin positif atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, misalnya ada siswa yang terlambat, lalu kita berikan hukuman, misalnya hormat bendera. Kira-kira itu masuk di kategori pelaksanaan disiplin positif atau tidak? Bapak Ibu? Aduh.
Speaking kayaknya. SWG. Tepuk wow bisa ya Bu? Ada tidak tepuk wow? Belum. Seperti apa contohnya Pak? Biar paham kami nih. Tepuk wow. Tepuk wow. Coba. Wih. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren, keren gitu. Boleh, itu coba. Wow, wow. Saya bantu, saya Ya. bantu. Oh iya. Ya, Ketuang langsung. Oke Bu, Oke, siap Bu. duduknya yang agak enak dikit. Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ini yang paling semangat saya lihat ini, ibu. Google kan rajanya ice cream dia. Keren Pak. Keren ya. Oke Bapak Ibu ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Kita jauh dari kata disiplin sekolah kita Mbak Bu ya. Baik itu kita sebagai guru maupun murid. Ya. Artinya kita belum sepenuhnya melaksanakan disiplin positif di sekolah kita. Ya. Kita coba nanti berbenah di tahun ajaran 2024. Mudah-mudahan semangatnya semangatnya mencari murid itu nanti sama dengan semangatnya pelaksanaan saat mendidik murid. Paling tidak ada perubahan perilaku ya, dari yang biasa-biasa saja jadi kegiatan yang positif ya. Lanjut Bu ya, santai saja Bu. Jadi Bapak Ibu nanti disampaikan nggak Pak Kata tentang disiplin di sekolah tentang menghukum tadi. Saya penasaran dong. ya, Nah, kalau kita pribadi yang sudah kita laksanakan kan setiap ada anak yang sudah sama kita sudah berarti. itu sebenarnya tindakan yang salah Bu. Nanti ketemu teorinya saya ajarkan ya. Iya, dengarkan tadi itu ke kita supaya kita tuh nanti lebih memahami. Nanti masuk ke teori kontrol ya Bu ya. Oke. Nanti saya ajarkan ke Bapak Ibu bagaimana cara penerapannya. Budaya positif itu nggak harus seperti itu. Kita melaksanakan yasinan itu budaya positif yang sudah bagus ya. Penerapan salam 5S itu juga masuk di kategori budaya positif. Tapi kita belum melaksanakannya kan Bu. Kalau yasinan sudah. Apa lagi Bu yang budaya positif? Ini apel mungkin. Apel. Nah, Apa lagi? Ibu di sekolah yang lama budaya positif yang bisa diterapkan di sini apa Bu? Literasi. Literasi kita kurang ya? Iya, kita Nah. tidak pernah literasi semenjak saya di sekolah kita ini, kita tidak pernah menciptakan budaya literasi sebelum memulai proses belajar mengajar. Iya, padahal dia masuk Iya. di rangkaian kegiatan belajar mengajar ya. 10 menit sebelum dimulai Iya. paling tidak ada kegiatan literasi. Literasi. Ya, itu juga perlu dibicarakan Bu, macam mana kita bisa menciptakan pojok baca. Iya. Paling tidak ya satu tempat, kalau tidak bisa setiap kelas satu tempat. Yang enak itu di kelas Bu ya. Boleh Pak di lapangan, kalau kami di sana Di lapangan, Bu, ya? pondok. Kan sudah Oh. pernah saya konfirmasi dengan Ibu Kepsek. Oh, pendopo. Pondok baca Iya. di taman, di lapangan. walaupun kita ada pondok baca mungkin bisa kita ini pakai payung yang besar itu. Boleh. Nah, Sangat Boleh menarik. juga. satu, Iya. yang satu kan kita lubangi, Iya. kasih biar dia tidak kena mikrobilnya, jadi kita bisa buka biar aman, kita tidak menjaganya atau terus hari ini. Kita banyak punya buku. Sangat. Apa pengetahuan itu Pak Adi itu sering ngeluh. Saya beli buku banyak-banyak tapi tidak pernah dibaca. Nah, Anak jarang ke perpustakaan tuh sering dia ngeluh sama saya. Ya. Jadi bolehlah nanti saat di tahun pelajaran kalau gurunya sedang ikut pelatihan ya, daripada anak lari-lari, duduk-duduk kan, terus dia berkelahi kan kita tidak bisa kontrol karena gurunya tidak ada. Guru yang kan sibuk ngajar di kelasnya masing-masing. Arahkan saja guru BK itu ke ya Pak Adi kan siap dia jaga di situ. Kita tidak pernah berpikir kayak gitu. Pak Adi kan standby dia di ruangan itu. Dia tertib di ruangan itu, baca buku sampai habis mapel pelajaran. Misalnya bahasa Inggris, ibu ikut MGMK.
Guru tiketnya Bu Saroh, arahkan ke perpustakaan. Kalau kita tidak bisa menghandle-nya, Iya. ya. Jadi tidak ada lagi dia jambak-jambakan kayak kemarin kan sampai jambak. Kalau tidak ada gurunya, bebas dia nak ngelakuin apa di kelas tuh, berkelahi lah, dorong-dorongan lah dan lain sebagainya. Tapi kalau di perpustakaan kan ada Pak Adi. Pak Adi kan memang di situ tujuan dia menempatin ruangan itu, yaitu bisa memaksimalkan fungsi dari perpustakaan. Kita kan nggak punya pegawai perpustakaan. Dia sering tuh ngeluh sama saya, "Duh, banyak tuh Bu, ada 2 lemari itu buku-buku cerita, ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, bisa dijadikan referensi." Ya, syukur-syukur nanti bisa ditaruh dalam kelas, ya. Atau nanti macam mana strategi Bapak Ibu? Ya, kalau misalnya kelas 3 bisalah meninggalkan kenang-kenangan misalnya buat beli buku cerita gitu kan, untuk literasi baca, pojok baca tadi. Atau anak-anak mau beli sendiri ya monggo, taruh di apa, harusnya ada tempatnya. Kalau ada tempatnya, bangku pun tidak apa-apa, ditaruh di belakang kelas gitu, buku-buku itu ya. Jadi sebelum pembelajaran suruh baca dulu 15 menit. Tanya tapi dikasih umpan balik, habis baca apa yang dapat kamu pengalaman, suruh aja cerita, nggak boleh itu, tidak apa-apa ya. Jangan sekedar baca baik sama baik tidak kan kalau tidak ada umpan balik dari guru ya. Oke Bapak Ibu ya. Cuma Pak, sedikit gini, itu kan harusnya disepakati dulu Pak. Iya. Contoh, hari Senin Selasa kita mengadakan literasi, hari Jumat kita mengadakan yasinan, rohanian, Iya. hari Sabtu kita mengadakan olahraga sebelum mulai belajar Senang, mengajar. ya. Itu harus disepakati dulu Pak. Iya. Jadi Betul. konfirmasi yang baik kita ini, jangan nanti di kelas 7 saya buat literasi, rupanya sudah waktunya senam contoh, kan bentrok. Senam itu kalau bisa semua guru ikut Bu. Ada tidak ada mapel, ngajar ikut. Iya, nanti kita terapkan di bulan 7 nanti ada. Iya. Jadi semangat pakaiannya diseragamkan, Iya, pakai baju harus. olahraga semua. Sama Nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan Indonesia atau organisasi. Pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program ya Bu. PYP, toleransi, rasa hemat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang kita sepakati di sekolah kita, ya hampir mirip dengan budaya positif tadi sebenarnya, ya. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, waktu Pak pertemuan sama instruktur itu guru besar di Jawa Barat. Jadi ada guru itu ngajar di sebuah pelosok Bapak Ibu, dan itu juga sering kasusnya terjadi di sekolah kita. Jadi ngajar di sebuah pelosok, kalau musim panen mungkin sama dengan daerah Tunggal Ulu Bu. Anak-anak itu kan orang tuanya kalau musim panen sawit itu sampai 2-3 hari tidak balik. Jadi anaknya itu tidak bisa sekolah, nunggu rumah. Jadi kalau rumahnya kosong, semua barang-barang yang di rumah itu rentan hilang, mulai dari gas, kompor gas, dan lain sebagainya. Jadi setiap bulan itu kalau orang tuanya manen, itu anak itu tidak sekolah sampai 2-3 hari. Kalau orang tuanya 2-3 hari nginap di kebun manen misalnya, ya 3 hari juga sekolah kita anak itu tidak sekolah, dijaga rumah. Karena jadi si malakama, ditinggalkan barang semua hilang,
Jadi mau tidak mau anak itu tidak sekolah untuk menjaga rumah. Di sekolah kita pun sering juga kan terjadi seperti itu. Yang kemarin yang terbaru si siapa kelas satu itu Bu? Linda. Ya. Nah, disitulah peran kita, nilai-nilai kebajikan yang ada pada intiswi kita ataupun pada diri kita. Ya. Nah, bagaimana strateginya? Itu namanya Ibu Nova. Bu. Jadi apakah kita biarkan saja ya anak itu tertinggal dengan mata pelajarannya karena tadi ya karena dia jarang datang sekolah, atau bagaimana cara kita menanganinya? Selama ini sudah benar tidak cara kita menangani anak-anak yang mempunyai masalah yang seperti itu gitu. Ya kayak Linda, kalau dulu ada namanya siapa nih, Lisa ya. Nah kalau kita biarkan saja, itu akan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Ya, ini tadi. Ya, macam mana Bu? Ya, selama ini yang sudah kita lakukan sudah benar Bu. Ya, kayak Linda, ya, yang tadinya mau berhenti sekolah, kemudian kita punya inisiatif tidak lanjut, akhirnya dia sekolah lagi. Artinya tindakan sekolah sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang baik. Kalau dulu Lisa, saya sama Pak Adi datang ke sekolah, ya. Zaman dia banyak faktornya. Ada yang broken home, Bu ya, permasalahan keluarga. Jadi si malakama, kayak si ini, siapa? Yang kelas 2 ini siapa? Khair Bu. Itu kalau kita biarkan, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, apalagi kita sebagai guru. Yang harus kita lakukan sebenarnya Bu ya, kalau berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati seperti ini misalnya ya, kita wajib memberikan pembelajaran yang telah tertinggal kepada si Khair tadi. Kalau kita biarkan saja, salah kita, berarti bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Gitu. Apalagi kita sempat menghukumnya misalnya ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sudah ini ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini sama Bu, baik kita posisi guru maupun posisi sebagai siswa ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya. Sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu pun sebenarnya mungkin hatinya pengen sekolah seperti teman-temannya yang lainnya, tapi karena permasalahannya mungkin ya itu tadi, jadi mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran secara normal ya. Contoh kebutuhan dasar manusia ini: aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Kira-kira kalau ada kalimat seperti ini, siswa ini kira-kira pinginnya diapakan Bu? Pinginnya ada rasa apa yang di dalam hati murid itu? Misalnya dia, aku hebat karena bisa membuat ibu guru kagum. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang ada pada murid itu pingin apa? Misalnya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Masuk di kategori mana Bu? Kasih sayang. Iya, kasih sayang ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuk di mana Bu? Iya, ini di antara 5 ini. Kesenangan nggak Pak? Kebebasan ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya.
Lanjut saja Bu ya, biar cepat. Ini masuk ke dalam keyakinan kelas, ya. Ini tadi ya. Sedikit dulu Bu, belum? Boleh Pak. Tepuk dan dimdum. Maju Pak ya. Ya, disorot kamera. Memang seperti ini Bu aslinya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya ambil sedikit kesempatannya supaya kita rileks ya. Padahal saya juga pegang di belakang. Untuk saat ini kita Bapak Ibu tepuk dan dimdum. Seperti apa tepuk dan dimdum itu? Saya akan contohkan. Tepuk dam, dam, dim, dum, dam, dim, dum, do. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Tepuk dam, dimdum, dam, dim, dum, dam, dim, do. Harus dimaju ya. Harus dimajukan. Dulu kan kita jos, ini Do. do. Mantap. Masuk keyakinan kelas Bu ya. Ini penting. Ya. Keyakinan kelas itu sebenarnya turunan dari peraturan sekolah. Ya. Nah, kalau dulu kalau yang namanya kesepakatan kelas kan sudah lumrah, sudah banyak diperhatikan, tapi keyakinan kelas belum. Ya. Nah, ini tugas wali kelas nanti. Ya, membuat keyakinan kelas ya. Nanti di tahun pembelajaran baru buatlah, kalau perlu disepakati secara bersama, diteken bersama. Ya, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, dia kalau keyakinan kelas kalimatnya lebih positif, tidak ada unsur intimidasi, ya, pemaksaan dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas dia kalimatnya lebih positif ya, lebih umum ya. Nah, nih pembentukan keyakinan kelas. Nah, misalnya seperti ini Bu, ya. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, umum dia Bu ya. Misalnya siswa dilarang membawa handphone, itu kan masih dalam bentuk peraturan Bu ya. Kemudian siswa dilarang datang terlambat ya. Nah, kalau kita rangkum dalam bentuk keyakinan kelas, kira-kira apa Bu? Kalimatnya yang bersifat abstrak, disiplin waktu misalnya ya. Oke Bu ya. Nih contoh keyakinan kelas. Peraturan misalnya ya, sebelah sini peraturan, dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Itu peraturan Bu ya. Ya, kita punya peraturan kan Bu ya, sekolah kita. Kemudian dilarang berkelahi ya. Nah, kita ubah dalam bentuk keyakinan. Nah, misalnya dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat keyakinan kelas, menjaga kebersihan meja dan bangku ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas ya, sama dengan pembentukan kesepakatan kelas tadi, anak dikasihkan kertas apa namanya ini, irigami, suruh dia nulis. Nanti kan ada 3-2 poin, dia jadi 1 poin saja ya. Kemudian saling dilarang berkelahi. Nah, keyakinan kelasnya misalnya saling menghormati teman ya. Misalnya dilarang mencontek,
tugas teman, itu kan masuk juga di saling menghormati teman. Nanti banyak tuh, banyak kalimat-kalimat yang dibuat oleh siswa, tapi bisa disederhanakan, mudah diingat ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Saya ingin aksi nyatanya nanti di semester pertama, Bapak Ibu wali kelas sudah membentuk keyakinan kelas di kelasnya. Ya nanti hubungannya di teori kontrol nanti Bu. Saat kita menyelesaikan ketika anak ada masalah, nanti ada kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, jadi tidak ada posisi kita sebagai penghukum ya dan lain sebagainya. Iya Bu ya. Bisa Bu ya kira-kira Bu ya? Bisa. Tapi Pak, kalaulah contoh peraturan kelasnya adalah dilarang membawa benda-benda tajam. Itu Dilarang? jadi apa Pak keyakinannya? Saling menghormati Bu maksudnya. Saling menghormati. Iya. Iya kan? Karena benda-benda tajam seperti semester kemarin ada yang membawa. Iya, karena itu kan membahayakan teman yang lain. Betul. Iya, masuk di Pisau. saling menghormati teman dia. Ya kan? Jadi nanti ketika kita kasih kesempatan kepada siswa bereksplorasi, itu banyak Bu Iya, kalimat-kalimatnya. ide-idenya. Iya, jadi dari sekian banyak itu pasti ada 3 atau 4 pendapat siswa itu hanya jadi satu kalimat positif saja yang bisa kita jadikan sebagai kesepakatan keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti kalau sudah wali kelas membentuk keyakinan kelas, guru-guru lain tinggal berpatokan keyakinan kelas yang disepakati Bu. Teken semua siswa, gurunya, keseknya teken bersama. Kalau perlu bikin surat pernyataan. Jadi nanti keyakinan kelas apa yang Ananda langgar misalnya, nanti ke situ kaitannya. Ya. Terus gini Pak, sebenarnya kita buat keyakinan kelas. Iya. Atau keyakinan kelas 7. Saya guru bidang studi bahasa Inggris. Ada hal yang tidak pas dengan kriteria saya mengajar. Nih contoh. Masih bisakah saya membuat kesepakatan per mapel? Bisa Bu, nggak masalah. Nah, karena kan kelas itu kan global. Iya. Mapel kan spesifik dia. Iya. Lebih kecil malah. Jadi kalau ada sudah terbentuk keyakinan kelas, saya berharap tidak ada lagi anak pas kita masuk anak di luar. Iya, betul. Iya. Lebih diperketat lagi Lebih oleh diperketat lagi. mapelnya. Iya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya anak sendiri yang membentuk jati dirinya Bu. Berpikir, ya mereflektifkan dirinya sendiri, ya mengaku bahwa perbuatannya itu salah, dia sadar gitu loh. Ya, kita tinggal ngarahkan aja sebenarnya, ya bahwa itu adalah perbuatan salah dan kamu mau memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Ada ilmunya, ya. Guru merdeka, siswa Iya Bu. merdeka. Jadi semakin kita semakin kita tekan anak-anak itu semakin berontak dia, semakin ada rasa dendam di kita kepada. Bukan malah mendisiplinkan anak, ya. Memang iya. Setelah kita lengah, sebentar cuman, misalnya kita marah-marah ya, marah-marah kita di kelas tuh, sampai mukul ya. Besok kita lengah, ya Bu balik lagi. Rupanya dia efektif Bu, memang. Dia efektif. Tapi ketika kita suruh anak itu merefleksikan diri bahwa ini perbuatan salah, ya, nanti ada Bu triknya. Bahkan ada videonya. Saya sudah bikin videonya juga. Ya, namanya segitiga restitusi. Ya. Yang jelas keyakinan kelas ini dulu Bu, ya. Rubah paradigma baru tadi. Paradigma pembelajaran apa? Pembelajaran paradigma baru. Sedikit-sedikit saja kita berubah, ya. Makanya saya berharap di angkatan 12 ini ada lagi Bapak Ibu yang jadi peserta penggerak. Jadi semakin banyak guru penggeraknya di sekolah, itu semakin berdampak bagus terhadap perkembangan sekolah itu sendiri. Ilmunya sangat luar biasa di guru penggerak. Kalau ditanya banyak tugas, ya tetap banyak tugas, ya. Pasti tetap banyak tugas. Ya. Lanjut. Ini contoh keyakinan kelas. Ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu,
kemudian tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Itu ya. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas nanti. Ya. Bisa ditiru. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran kali ini, ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin membentuk sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah budaya positif, ya. Budaya positif, perlakuan yang baik untuk kita lakukan bersama-sama dan kita sepakati secara bersama. Ya, oke. Bapak ingin keyakinan kelas itu terbentuk dari kamu untuk kamu, ya, dari kamu untuk kamu. Kamu yang membuatnya, kamu yang melakukannya, dan kamu yang menjalankannya. Siap ya? Nah, membuat kalimat keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan sekolah. Misalnya ya, kalau peraturan sekolah dilarang membawa HP, ya, hilangkan kalimat dilarang menjadi kalimat yang positif, ya. Misalnya dilarang datang lambat ke sekolah, ganti kalimatnya menjadi kalimat positif, ya. Datang ke sekolah tepat waktu, misalnya, ya. Oke. Misalnya ada peraturan sekolah dilarang berkelahi, misalnya ya, ada peraturan sekolah. Ubah kalimat itu menjadi kalimat positif yang bisa kamu terapkan saat kamu mengikuti kegiatan belajar mengajar. Misalnya saling menghormati antar teman, ya. Oke ya. Dilarang berkelahi dari aturan diturunkan menjadi kalimat positif menjadi saling menghormati antar teman. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Jadi satu orang harus membuat satu keyakinan kelas. Habis itu kita tempel sama-sama di papan tulis, baru kita pilih, ya, mana keyakinan kelas yang bisa kita terapkan saat pembelajaran kita berlangsung nanti. Siap ya? Lalu kita tackle secara bersama-sama, ya. Oke? Oke. Ya, kita mulai ya. Oke, Bapak bagikan kertas silat ya. Silakan ditulis ya menurut kamu ya. Buatlah sebuah keyakinan kelas baru nanti kita pilih-pilih ya. Oke ya. Oke, ini. Oke, kalau sudah boleh ditempel di papan tulis. Bawa kertasnya tempel di papan tulis, terserah dipilih. Ayo, silakan satu-satu. Tempel sini. Ayo silakan. Ya sudah. Tempel aja, enggak apa-apa. Ayo Lila, duluan. Udah ya? Udah semua ya? Oke. Ini ada berapa nih keyakinan kelas yang sudah memuat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 keyakinan kelas yang telah kamu buat. Dari 13 keyakinan itu kita pilih ya, mana yang bisa kita terapkan
kemudian kita sepakati bersama, habis itu kita tanda tangani bersama. Siap ya? Ya. Oke, Bapak bacakan satu-satu ya. Yang pertama, jangan berkelahi di kelas. Oke, masih ada kalimat jangannya ya. Ubah menjadi sebuah kalimat positif. Oke lah, kita terima ya. Kemudian dilarang keluar saat jam pelajaran dimulai. Oke, ya. Menghormati dan saling menolong. Ini bisa kita pakai? Bisa ya? Nah, oke, lanjut. Jangan berkelahi di sekolah atau dan menghargai guru. Masih ada kalimat jangannya ya. Oke, dilarang menyontek teman. Masih ada kalimat dilarang. Oke, dilarang membawa handphone. Oke, membagi jajan kepada teman. Disiplin datang ke sekolah dan tepat waktu. Oke, kita pakai ya ini ya. Kita ambil ini ya. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar bisa kita pakai? Oke, kemudian dilarang merokok. Masih ada kalimat dilarangnya. Menjaga kebersihan kelas. Bisa kita ambil? Bisa ya. Oke. Kemudian duduk dengan tertib di kelas yang telah ditentukan. Bisa kita pakai? Bisa ya? Oke. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Oke. Berarti ada berapa tanda centang di sini yang? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari 6 keyakinan kelas itu nanti kita bikinkan dalam bentuk spanduk. Kita tempel di kelas dan itu kamu ingat-ingat, ya. Kamu ingat-ingat dan kita terapkan saat pembelajaran kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, kita sepakati bersama, disepakati dan dilaksanakan. Ya, oke ya. Nah, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke ya. Berarti sebelum belajar dan sesudah belajar kita harus berdoa. Yang kedua, disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin waktu ya. Berarti tidak boleh lambat. Usahakan datang tepat waktu ya. Jangan dilanggar ya. Kita laksanakan dan kita sepakati secara bersama-sama. Oke. Lanjut. Ini menjaga kebersihan kelas. Berarti saat kegiatan belajar mengajar tidak ada lagi terdapat sampah walaupun hanya satu sampah ya. Jadi kalau di kelas gurunya masuk masih ada sampah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Oke, paham ya? Siap ya? Lanjut. Duduk dengan tertib di kelas yang telah ditentukan ya. Di mana kamu posisi duduk dari awal, di situ kamu duduk. Tidak boleh pindah-pindah ke bangku yang lain. Tapi ketika kamu pindah ke bangku yang lain, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, yang terakhir, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Ya, ketika kamu ingin berbicara atau ingin bertanya kepada gurunya terkait materi yang belum dipahami, budayakan angkat tangan terlebih dahulu. Pak, saya ingin bertanya. Ya, nah, itu masuk ke dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nanti kita buatkan dalam spanduk. Habis itu kita typein secara bersama-sama. Kita tempel di kelas kita, lalu kita jalankan sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kita bersama-sama. Oke, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Cukup ya. Bisa dilaksanakan keyakinan kelas yang kita buat? Bisa. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Konsekuensi terencana. Ini perbedaan saja Bu ya. Hukuman itu seperti ini, konsekuensi itu seperti ini, restitusi itu seperti ini. Ya, supaya Bapak Ibu paham deh. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Nah, ini yang disebut dengan restitusi segitiga tadi, segitiga restitusi. Nanti keterkaitannya dengan keyakinan keras tadi, Bu, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi yang kita pakai nanti segitiga restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Yang kita pakai adalah segitiga restitusi ketika anak melanggar keyakinan keras yang telah disepakati. Bagaimana prakteknya? Nanti ada prakteknya, contohnya. Ya, nah dia saling keterkaitan. Ya, tuh mendisiplinkan anak tadi. Hukuman salah, kita tidak boleh. Konsekuensi pun tidak boleh, kayak begitu tidak boleh. Yang dipakai nanti segitiga restitusi. Ya. Ini 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi kita yang paling benar di mana, Bu? Di manajer, ya, bukan di penghukum, bukan merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Boleh tidak untuk suatu saat ketika kondisi memang memungkinkan posisi kita sebagai teman, boleh juga. Tapi yang paling pas itu adalah sebagai manajer, ya. Jadi Bu, ya, 5 posisi kontrol ini sebagai gambaran saja untuk memudahkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kita ya speaking dulu deh. Coba Bapak Ibu berdiri berbaris di sini aja di lorong nih. Baris Bu. Ayo anak-anak juga nak. Sini Haikal sini. Iya. Sini Haikal. Posisikan bahu tangan ibu sudah di sini. Perhatikan ya Bu ya, sambil bernyanyi, tangannya sambil sini. Perhatikan intinya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Tangan dua ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Terus hujan-hujan batu kayak gini. Hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu ya. 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 Petir menyambar baru jadi. Petir menyambar, ayo sembunyi. Oke? Oke Bu ya. Kita mulai ya. Di sini Haikal ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Ayo sembunyi. Oke, makasih. Ya. Oh Ibu Eti nggak ada ya? Iya. Udah lama ya tidak dipijetin. Betul. Jadi kaku sudah. Pantas aku jadi korban yang sakitnya. Keren ya, Bu. Lama tidak dipijit. Oke Bu ya, dari tayangan video tadi paling tidak kita sudah mendapatkan terkait dengan posisi 5 kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol ya. Nah, ini hanya sebagai memperjelas saja. Jadi, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, apapun itu jenisnya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera misalnya ya. Hormat pada bendera, salam 1 jam. Misalnya ada kasus nih,
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya ada siswa kita ya. Nah, kemudian kita membuat sebuah konsekuensi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti posisikan sebagai penghukum. Ini Bu, ya. Nah, kemudian masih kasus yang sama. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Berarti posisikan sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Lanjut. Masih dengan kasus yang sama, murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera tadi. Nah, ketika posisikan sebagai teman misalnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Jangan tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya, jangan sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, barangkali bapak ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu balik atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai pemantau. Ya, sudah dilakukan. Sebagai teman sudah ada, Bu? Sudah, semua guru insya Allah sudah. Sudah. Yang belum di posisi manajer. Ya, dengan kasus yang sama dari sekian banyak guru kan beda-beda cara menanganinya, Bu. Iya kan? Nah, yang paling pas kita sebagai guru, baik sebagai kepala sekolah, sebagai guru, itu di posisi manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi memang anak itu suruh merefleksikan perbuatannya dia sendiri. Ya, memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, kita cuman mengarahkan saja lagi, Bu. Kemudian keyakinan kelas apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana upaya dia untuk memperbaiki. Ya, iya, buat kesepakatan bersama. Ya, itu sebenarnya ilmu konseling itu, Bu. Ya, BK. Ya, saya baru dapat ilmu di penggerak ini. Kalau udah ikut penggerak dapat ilmu kayak gini. Berarti ini cocok untuk guru BK, Pak. Iya. Hadir di sini. Tapi kan tidak semua guru harus bisa jadi BK. Iya. Harus mengepalainya sama. Iya, sebenarnya harus juga iya, setiap guru BK. Gitu ya. Gitu kan? Iya. Setiap guru itu baik. Iya. Nah, cara menangannya berbeda-beda. Posisi 5 kontrol, ya. Sebagai teman, pemantau, pembuat masa bersalah, kemudian apa tadi yang pertama? Penghukum itu di sisi pertama yang tingkat kesalahannya sangat besar sekali itu. Sebagai teman, pemantau, pembuat masa bersalah, dan manajer. Posisi kita sebagai kepala sekolah guru di posisi manajer untuk melatih kemandirian dan sifat kedisiplinan murid. Ya, kalau yang 4 itu anak jadi pendendam, ya, berontak. Memang iya, Bu. Jadi malas. Dia kalau mereka berkurang dia Berarti di gurunya yang salah kan? Ya. Seandainya nih Pak, kita sudah jadi manajer nih, kita berlatih terus anaknya udah berubah. Iya, ada tim. Kita laksanakan secara tim, Bu. Ya. Iya. tapi dengan keyakinan yang ini Kayaknya bisa, Bu, ya. Paling tidak kita punya gambaran, Bu, apa yang kita laksanakan nanti di semester awal. Yang paradigma baru tadi. Berarti adanya tindak lanjut. Ada tindak lanjut, Bu. Harus ilmu yang sekarang saya bagikan Karena ini. tidak cuma menyampaikan, Iya. berulang kali ditindaklanjuti. Iya, dipraktekkan. Terus menerus berkesinambungan. Iya, berkesinambungan, Bu. Kita harus punya komitmen bersama. Kan disepakati secara bersama. Intinya di awal pembelajaran nanti keyakinan kelas itu sudah terbentuk di kelas Bapak Ibu, wali kelas. Ya, baru kita terapkan posisi 5 kontrol tadi itu. Ya. Oke, Bu, ya. Nah, kan ilmu itu, Bu, mahal ilmu itu ya. Selama ini kan kita banyak salah. Oh, iya, harus di-upgrade ilmu kita tuh. Ya. Versi lama. Ini ada sebuah kuis, kita jawab sama-sama, Bu, ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang dari 5 tadi. Iya, kalau ada kalimat misalnya ibu menghadapi masalah di anak,
melontarkan kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali sama kamu Haikal misalnya ya. Nah, itu memposisikan kita dari 5 posisi kontrol tadi apa? Dari 5 tadi. Coba dari kalimat ini. Penghukum, pembuat masa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Pembuat masa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dia menyelesaikan masalah. Pemantau. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu baru manajer. Bukan pembuat masa bersalah, Bu. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Pembuat masa bersalah. Oh iya, sebagai teman ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pembuat merasa bersalah. Bukan penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pembuat masa bersalah. Penghukum. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang memiliki mandiri dan tanggung jawab. Ini yang saya ingin ajarkan kepada Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Konseling anak, Bu. Ya. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan yang kita lakukan saat menyelesaikan masalah pada anak. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana prakteknya? Ya, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Nanti di prakteknya baru ibu paham ya. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya seperti ini, apa keyakinan kelas kita misalnya ya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terkait dengan segitiga restitusi ini, kira-kira bisa tidak Bu dipraktekkan nanti saat ketika ada kasus di anak? Bisa dong. Ya, menstabilkan identitas. Jadi kita gali informasi kejadian yang telah terjadi pada anak. Ya, misalnya ada anak lain, ya kita tanya. Yang mau saya tanyakan, Iya. lapangan. Saya berbicara dengan lapangan. Ya, tapi kita tidak pernah kan menerapkan segitiga restitusi, Bu, belum? Sudah atau belum? Coba Bapak simak dulu. Sesuai dengan saya di lapangan, Iya. seringkali kita mau bertanya ke anak, jawabannya ngawur. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita membenahi diri supaya skill kita mampu dalam menggali informasi tentang anak? Apa tips yang harus kita persiapkan? Contoh saya nih, menghadapi anak si Haikal. Bagaimana skill saya? Apa yang harus saya pelajari untuk mampu menggali kasus yang ada dalam diri si anak supaya si anak terbuka menjawab sesuai dengan nyata. Jangan ngawur jawaban itu tadi. Kalau ini kan terskenario, Bu ya. Iya, seringkali yang saya hadapi. Tapi faktanya kan berbeda. Ya. Betul. Apa yang harus saya pelajari? Saya sudah coba kemarin si Indo ya, yang mengerjakan soal bahasa Indonesia, karena sudah saya punya ilmu ini, saya coba ya, saya coba terapkan, dikerjakan kok. Saya lihat ada yang betul, ya. Yang gambar itu kan kemarin sudah ada ke saya coba gunakan konsep restitusi fisika, bisa kok dia baca, tapi saat ujian ada isinya. Isi Bu lengkap Bu, isinya bisa dia jawab.
Tapi saat ujian nggak bisa jawab dia ada isinya, malah gambar tangan kayak gini gambarnya. Terus sama Bu Indri kan dipanggil. Nah, saya coba praktekin teori segitiga restitusi ini. Kenapa kamu kok tidak menjawab jawaban Esa, terus kamu isi dengan gambar ini ikutan? Itu menstabilkan identitas dulu. Walaupun kita belum ada keyakinan kelas yang kita bentuk, tapi paling tidak kita arah. Karena contoh kecil Pak, si Repan ya anak kita kelas 8, Iya. tanya di mana apa perlengkapan yang tidak ada nak pena men katanya. Di mana pena kamu? Saya kan tidak nanya kenapa kamu tidak langsung bawa pena, kan kita tidak ke situ dulu. Iya. Kita panaskan dulu dianya, mengeluarkan Iya. identitas. Di mana? Menstabilkan identitas Iya. tadi Bu. Iya. Di mana pena kamu? Nah, Iya. di rumah kata dia. Lalu saya tanya, ini jam pelajaran ya? Iya dong men. Apa yang perlu kamu lengkapi Iya. saat belajar? Pena. Terus gimana pena kamu sekarang? Kan saya sudah jawab tadi di rumah. Terus saya kontrol lagi Kak. Kalau saat belajar kan kamu bilang tadi nak perlu pena. Tolong dulu keluarkan penanya di rumah men. Kata gitu. Jadi menurut kamu nak apa yang perlu ketika saat belajar pena? Baru saya tanya kenapa tidak dibawa penanya? Lupa. Besok Bu macam mana Bu? Besok dia Bu pena nggak? Tidak ada Pak sampai sekarang. Dan sudah 3 pena saya sama anak Nanti kita. dampaknya di selanjutnya, jangan pas hari itu. Besok ada tidak perubahan setelah kita lakukan segitiga restitusi tadi? Masih tidak Yang saya alami Pak belum ada Masih tetap perubahan. terbawa ya? Sama ibu belum biasa sama kami. Iya. Sudah 3 pena saya sama anak tidak dibawa. Coba besok kita teliti Bu ya, kita laksanakan betul-betul segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas dulu, tapi keyakinan kelas harus dibentuk dulu. Jadi ada pijakan kita untuk merefleksikan anak itu. Kalau ada keyakinan kelas, apa kita? Karena komponen segitiga restitusi kan ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah anak langgar gitu ya? Dan kalau bisa Pak bukan menggurui, mohon maaf sekali Iya. tidak menggurui ya kita Ah. bisa belajar. Kami maunya guru ini melihat satu contoh saja. Contoh? Bapak terapkan dulu yang berhasilnya seperti apa biar bisa Oh kami gitu, ikut. ya. Namanya kan menggerakkan, tergerak dan bergerak. Bisa Bu. Bagaimana kayak mau bergerak? Iya, kalau yang contoh yang ada ini kan sudah terstruktur Iya. karena pemenuhan tugas saya. Iya. Cuman kalau realnya kan belum. Nah, biar bisa kami belajar Iya. Pak, biar bergerak kaminya. Bisa Bu. Iya. Kita coba nanti Bu. Itu sebenarnya Pak kalau untuk Ibu Gloria, kami yang ini materi ini sudah dia lakukan. Restitusi, segitiga restitusi dulu. Cuma kan kita belum pernah diterima. Belum terkonsep secara bagus Bu. Iya. Iya kan? Karena kan di sini belum ada kesepakatan. Iya, restitusi segitiga itu sebenarnya secara umum sudah kita laksanakan Bu. Iya. Tapi masih sebatas menstabilkan identitas dan validasi perbuatan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan kelas belum Bu. Karena itu tadi dasarnya memang di sekolah kita ini belum ada. Iya. Kalau di sekolah saya yang lama sudah ada Pak, makanya saya coba sedikit menerapkan di sini, belum nyambung dan belum ada hasil. Belum ada hasil. Bukan cuma sekali 2 kali Pak saya. Iya, terapkan. makanya bergerak dari awal dulu Bu. Iya. Bentuk keyakinan kelas dulu. Hmm. Ya. Sepakatin sama anak, tekankan kepada anak kesepakatan ini sendiri kita terapkan sama-sama selama proses belajar mengajar berjalan. Tapi sebenarnya Pak itu benar langkahnya Ibu Gloria itu sudah jauh Pak. Dia berdiskusi dengan saya kayak gini. Iya. Ibu gimana Bu kalau seandainya ibaratnya sekolah lah dulu yang belikan pena gitu 2 kotak gitu aja terus seandainya nanti ada siswa saya bermasalah dengan pena ini mungkin saya bisa langsung itu Bu, Pak sudah saya habiskan 2 kotak pena. Lebih ya. Dan efektif juga Bu ya Bu ya. Mengandalkan malahan. Saya setorkan ke Belum efektif juga Bu ya. saran dari Belum Pak. Belum belum ya. juga ternyata masih belum juga Bu. Belum Bu. Nah, masih ada 2 sisa Iya. katanya. Nah sekarang kita ubah lagi, nanti coba kita bikin dulu keyakinan kelas itu Bu. Ah,
Ya. Dan kami sangat semangat sekali Pak melihat ada perubahan nanti dari mohon maaf dari Bapak penggerak dulu ya, Iya. supaya kami semangat membuat tadi Iya, bentuk dulu keyakinan kelas yang ada Bu. kelasnya. Iya. Sebagai wali kelas Iya. kami siap Pak. Sepakatin dulu sama murid, ya. Tekankan kepada murid. Keyakinan kelas ini betul-betul terpatri pada diri kita, baik sebagai siswa maupun guru. Kita terapkan sama-sama selama proses pembelajaran. Intinya senang sama senang, Iya. Pak, tidak ada paksaan. Iya, Di memerdekakan, dalam kelas. iya, memerdekakan murid tadi Bu. Itu kan proses, salah satu proses memerdekakan murid, Iya. ya. Mereka mengidentifikasi masalah dia sendiri, mencari solusi masalah sendiri, itu kan bagian dari kurikulum merdeka belajar maksudnya, ya. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi perbuatan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. 3 dulu. Kalau posisi 5 kontrol tadi penghukum, kemudian pembuat masa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, yang kelima manajer. Konsepnya juga sudah dipelajari Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap itu bisa kita terapkan secara bersama-sama, bertahap Bu ya. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan tadi sudah ada lah pada diri kita semua ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke Bu. Siap. Sebenarnya kalau Ibu serius mengikuti, betul-betul memahami, sebenarnya ilmu-ilmu ini sangat berguna sekali untuk kita sebagai guru Bapak Ibu. Iya. Kalau betul-betul kita pahami kan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita mau berubah? Oke Bu ya, yang terakhir dalam penerapan program disiplin inisiatif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.